Shalom, salam hormat dan kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Kediri. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan, yang telah memanggil pula kita pada pagi ini untuk menyiapkan hati dan kita sedia untuk menyembah Dia. Ibadah Minggu 19 April 2020 pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Mari saudara-saudara jemaat milik Tuhan, kita masuki Minggu Paskah yang kedua. Dan bersama-sama di hari Minggu ini kita dirikan kembali peribadatan. Kita mengambil saat teduh. Inilah pengakuan kami bahwa hidup dan kehidupan, perjalanan dan berbagai pertolongan kami terima, kami alami adalah pemberian bahkan anugerah Allah, Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, memimpin, memelihara kehidupan, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Kepadamu ya Allah, saat ini ibadah terarah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudaraku milik Tuhan, ibadah yang kita lakukan dituntun firman Tuhan yang menjadi tema. Surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 1, ayat 3 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang maha baik, maha kuasa, kekuasaan yang tak terbatas, kematian tidak membatasi karya dan kehendak menuju kebaikan Allah bagi kami manusia. Kami menaikkan syukur, sebab di hari perhentian ini kembali kami Tuhan kumpulkan dalam masing-masing keluarga, dan kami mendirikan ibadah, mensyukuri atas segala hal yang Tuhan izinkan kami terima terjadi, sekaligus menyerahkan perjalanan hidup yang masih harus kami lalui. Terimalah ibadah kami. Mengawali kami datang menyembah, menaikkan pengakuan bahwa kami adalah umat yang berdosa. Tidak ada seorang pun dari kami yang suci, malahan seluruh dari kami mengaku seringkali gagal mengasihi Tuhan, gagal mengasihi, menghormati sesama. Kami mengaku di hadapan Tuhan karena kami beriman hanya Tuhanlah yang punya kuasa mengampuni dosa, dan hanya Tuhanlah yang memulihkan hubungan kemanusiaan kami dengan Allah yang Maha Suci. Terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami imani dalam kuasa Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang untuk kembali berdiri. Saudaraku milik Tuhan, berbahagialah yang mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Sebab sejatinya dalam sebuah peribadatan, kita tidak serta-merta mencari dan meminta berkat, melainkan mensyukuri berkat-berkat dan sekaligus di hadapan Allah mengakui dosa-dosa yang mencederai kasih-Nya. Allah mendengar pengakuan kita, memberikan pengampunan, membuktikan sebagaimana arahan, berita anugerah, petunjuk hidup baru sebagai bekal kita ke depan. Demikian firman-Nya. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah
dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Kita menanggapi firman ini, memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian 340, Kidung Jemaat 1 dan yang ketiga. Jemaat disilakan duduk kembali dan kita akan diantar berdoa. Memohon terang dan pengertian kepada Tuhan, kita akan menerima pembacaan dan pewartaan sabda. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan memberkati kami dalam kesempatan ini untuk kembali beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati kami, memberikan pengertian kepada kami, serta karya Roh Kudus di dalam pelayanan ibadah dan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu bisa kami mengerti, dan oleh karena karya Roh Kudus kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu,
yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Pembacaan akan diulang ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Berbahagialah saudara-saudara yang setia membaca, mendengar. Berbahagialah yang belajar kehendak Tuhan dan terlebih yang terus berhasrat untuk menjalani hidup seturut dengan yang difirmankannya. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga milik Tuhan yang beribadat saat ini, ada 2 cerita penampakan Yesus setelah kebangkitan yang terekam dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, penampakan Tuhan Yesus yang bangkit kepada para murid yang sedang bersembunyi karena takut. Mereka masih dikuasai oleh ketakutan yang besar, sehingga Injil Yohanes mencatat dikala mereka berkumpul, pintu-pintu ruangan pun mereka kunci. Di tengah ketakutan yang mencekam itu, Yesus yang bangkit, Yesus yang hadir. Ia hadir dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebuah sapaan yang memang dibutuhkan untuk mereka yang sedang ada dalam situasi ketakutan. Warta damai sejahtera ada bersama dengan kehadirannya di antara para murid. Di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus yang bangkit tidak hanya memperagakan kuasa, melainkan menghadirkan diri sebagai sosok yang tidak meremehkan ketakutan. Ketakutan adalah manusiawi, Yesus memahami itu. Ia hadir juga bukan sosok yang mencela Petrus yang telah menyangkalnya kemarin lusa, tidak. Kehadirannya juga tidak hanya menunjukkan kekesalannya karena para murid meninggalkan di saat-saat terakhirnya,
melainkan justru kehadirannya saat itu mengobati kebingungan, nyaris tanpa harapan, dan juga ketakutan. Dan lagi ibu bapak serta jemaat, secara simbolik Yesus yang bangkit yang hadir dalam ruang tertutup di tengah suasana hati yang kelam para murid, sejatinya juga menyampaikan pesan bahwa Yesus yang bangkit pasti menjumpai mereka yang dicintainya dalam keadaan atau situasi apapun. Pasti ia datang. Mereka didatangi tidak hanya dihibur, dikuatkan, melainkan mereka didatangi sekaligus dipercaya untuk menjadi saksi kebangkitannya kala itu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, masih dalam narasi ini beda perikop. Penampakan Yesus yang kedua adalah penampakan kepada seorang pribadi, yakni Thomas. Dan ia memang pribadi yang tidak Tuhan Yesus jumpai bersama para murid yang lain. Mengapa? Sebab Thomas nampaknya ingin menyendiri. Dia tidak mau bergabung dengan para murid yang lain. Dan kala itu tentu dia punya alasan mengapa dia tidak ada bersama para murid waktu itu. Itulah sebabnya ketika para murid yang lain memberitahukan bahwa mereka dijumpai Yesus, kala itu Thomas tidak percaya. Dan itulah dinamika kehidupan keimanan para murid. Ketidakpercayaan Thomas ditegaskan dengan mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku yang terkasih, ternyata kepada dia yang tidak mau paham dan tidak mau mengerti akan peristiwa kebangkitan, Tuhan Yesus menjumpainya juga. Sekali lagi di sini nampak bahwa ia Tuhan tidak menampilkan diri sebagai sosok pemarah atau sosok yang kecewa karena perilaku Thomas, melainkan tanpa diminta Yesus mendatangi, tanpa diminta Yesus memperlihatkan tangannya. Yesus tidak hanya melihat Thomas fisik, melainkan kedalaman hati Thomas. Allah hadir. Ia yang bangkit tidak hanya menyapa fisik raga, tetapi juga menyapa kedalaman hati. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dari firman yang kita terima perihal Yesus menampakkan diri, baik kepada komunitas orang, para murid, maupun pribadi seseorang, yakni khusus Thomas. Ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa hidup orang Kristen, hidup pengikut Kristus, bukan hidup dalam kebanggaan Yesus yang bangkit, atau kepuasan karena dosa yang ditebus, bukan. Melainkan hidup yang adalah saksi
sekaligus kesanggupan meneruskan kesaksian atas Ia yang bangkit, Ia yang menyapa. Yang kedua, bahwa Ia yang bangkit, Ia yang kembali menjumpai miliknya dengan berbagai pergulatan batin, pikiran, bahkan mereka para murid yang nyaris kehilangan harapan. Damai sejahtera ada pada kamu. Umat yang dipulihkan, umat yang dikuatkan, umat yang kembali diluruskan cara pandang hidup masa depannya. Sekaligus umat yang diberi kekuatan untuk dapat menangkap berbagai tantangan berikutnya, bukan karena mereka kuat, tetapi keyakinan bahwa Ia yang bangkit hadir sewaktu-waktu dalam situasi apapun. Nah, Ibu Bapak serta jemaat, kehidupan iman saya dan saudara tentu sebagai manusia juga mengalami dinamika. Mari Paskah kedua yang kita kembali terima menjadikan kita semakin menyadari bahwa kita tidak dibiarkan sendiri, melainkan Tuhan yang berkenan setiap saat hadir, tanda kutip menemani dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun dan kapanpun. Dan menurut hemat saya, hal ini juga cocok untuk kita rasakan di minggu-minggu di mana saya dan saudara masih bergulat dengan pergumulan yang mengglobal, yakni pandemi Corona. Sekarang mengalami pergeseran sepertinya bukan hanya kita takut saja, tetapi bahwa kegelisahan secara psikis dan ekonomi menjadi pergumulan siapa saja. Yesus yang bangkit, yang menyediakan diri hadir, kiranya juga menjadi poros pegangan saya dan saudara untuk bisa hadir di tengah suasana yang demikian. Selamat hari Minggu, Tuhan yang bangkit, Ia yang hadir. Kita yang dihadiri oleh Tuhan, kita yang meski juga menghadirkan salam kepada siapa saja. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara-saudara diundang untuk berdiri. Mari kita kembali berikrar pengakuan iman. Kita sampaikan dengan bersuara demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari kita bersafaat dan mengambil sikap doa.
Terima kasih atas firman yang telah Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami mohon bukan hanya pengertian, melainkan juga kekuatan untuk dapat menjalani hidup seturut dengan perutusan dari Tuhan. Menghadirkan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, harapan yang nyata, menghadirkan shalom kepada siapa saja. Dalam syafaat kami menaikkan syukur atas kehidupan, atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Masing-masing pribadi secara khusus, keluarga-keluarga milik Tuhan yang sedang beribadah. Pemeliharaan-Mu nyata atas diri orang tua kami, atas diri mertua kami, atas diri suami kami, istri kami, bahkan juga atas diri terlebih anak-anak, menantu dan cucu kami. Kami bersyukur. Kami juga syukuri ya Tuhan, bahwa Engkau Sang Pemurah benar, tidak hanya memelihara fisik materi jasmani kami, melainkan juga kelegaan batin ini dengan rupa-rupa hal-hal yang mendatangkan kami senang, kami puas, kami bahagia. Demikian pula pemenuhan hal yang menyangkut nyawa kami, pemeliharaan hidup atas keterhubungan kami dengan-Mu, Tuhan Sang Pusat Kehidupan. Haleluya. Kami tiada pernah menyebut dan mampu menghitung kemurahan-Mu. Tuhan, rasa syukur kami juga mengantar permohonan-permohonan. Kami memohonkan berkat kepada Tuhan untuk seluruh dari kami yang beribadat bersama-sama di tempat masing-masing saat ini. Engkau Allah yang tak terbatas pada volume, ruang, bahkan waktu. Engkau yang juga tetap hadir pada kami. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga, disehatkanlah kami di tengah-tengah badai pandemi yang sedang menimpa, menerpa lingkungan, bangsa dan negara, bahkan dunia di mana kami berada. Saat ini kami doakan secara khusus para pengambil kebijakan nasional. Tuhan, dikuatkanlah beliau-beliau agar kebijakan yang diambil tidak salah dan tetap memihak pada rakyat. Kami tetap terus mendoakan para tentara, para polisi, medis, paramedis, penanggulangan bencana dan yang lain-lain yang tidak kami sebut. Tuhan, dibungkusnyalah mereka oleh Tuhan, sehingga mereka yang berada di garis depan, sungguh Tuhan senantiasa jauhkan dari hal-hal yang buruk atas diri mereka, baik kesehatan, ekonomi, terlebih juga kecenderungan sosial saat ini. Tuhan Yesus, pandemi yang menerpa kami kurang lebih 1,5 bulan terakhir juga mendatangkan kegelisahan secara psikis dan ekonomi, di mana sebagian besar mata pencaharian terganggu dalam 4 minggu terakhir. Bapak, mari Engkau yang menyatakan mujizat. Lewat apa saja Tuhan mampukan mereka bertahan dan tetap eksis. Demikian pula Tuhan berkati
pribadi-pribadi, lembaga-lembaga, ataupun bagan-bagan yang memberikan perhatian khusus atas hal ini. Kami percaya pada saatnya semua akan berakhir. Dan kami mengimani Tuhan tidak jauh dari pergumulan kami, baik bangsa maupun gereja. Kami akan mengakhiri ibadah, kami akan lanjutkan aktivitas di rumah. Tetap kuatkanlah kami. Jenuh terkadang terasa, tetapi mampukan kami untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang baru. Sehingga kami setiap pribadi terpanggil berperan aktif dalam memutus mata rantai virus corona. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Engkau Allah kami, dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan minggu. Bapak, Ibu, Saudara, dan para keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Nya. Namun sebelumnya ada firman yang mendasari di dalam kita menyerahkan persembahan yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10 yang demikian firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita mempersembahkan dengan diiringi kidung pujian dari kidung jemaat 397, bait pertama, kedua, dan yang keempat. Karena Yesus telah mati dan hidup.
Marilah Tuhan, abadu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh Tuhan kami ucap syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan persembahan yang ingin kami aturkan ke hadirat-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan Engkau akan sucikan dan kuduskan. Terlebih Tuhan berkati agar supaya persembahan ini Tuhan boleh menjadikan sarana untuk pelayanan kami di gereja-Mu ini. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan setiap saudara kami yang sudah mengaturkan persembahan kepada-Mu. Kiranya juga Tuhan akan terus menyertai dan memberkati, dan Tuhan akan memimpin di dalam setiap kehidupannya. Tidak lupa kami menyerahkan setiap saudara kami yang sudah ditunjuk untuk mendapatkan tugas dan tanggung jawab mengelola persembahan ini. Oh Tuhan, berikanlah kepada saudara-saudara kami ini kebijaksanaan dan kemampuan untuk tulus ikhlas melaksanakan tugasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang Maha Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita akhiri ibadah, kita lanjutkan aktivitas di rumah saja. Tuhan Yesus yang bangkit apakah kecewa dengan perilaku para murid di kala penyaliban? Ternyata tidak. Ia memahami betul siapa para murid dan bagaimana suasana pikiran dan hatinya. Ia hadir, tidak mencela apalagi menghukum, melainkan memulihkan dan kembali menguatkan. Kitung Jemaat 383 bagian yang keempat. Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati hidup kita semua. Tuhan Yesus yang bangkit, senantiasa membangkitkan semangat hidup dan perjuangan. Allah Roh Kudus adalah sang terang dan sumber kebijaksanaan, menerangi langkah kehidupan,
mencukupkan segala hal yang baik, melengkapi damai sejahtera atas kita semua umat tebusannya hari ini hingga sampai Maranatha terjadi. Amin. Bait 1 dan 3, 343, Kidung Jemaat. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar bergemilang dan berita satu saja Tuhan kita sang penebus. Yang menuju ujung jalan terakalan, yang memimpin pekerjaan Raja Iman. Jangan turun cita-cita dunia yang berdebita, satu saja Tuhan kita, Raja Salam. Bersyukur pada Sang Pemilik kehidupan dan waktu, pada Minggu Paskah kedua ini kita telah menerima anugerah kehidupan dari firman-Nya. Dalam rangka memotong siklus virus COVID-19, kita minta kekuatan Tuhan untuk tetap tinggal di rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil saat itu. Selesai. Pada akhirnya, Gereja Kristen Jawi Wetan mengucapkan selamat hari Minggu. Damai sejahtera Tuhan, Sang Immanuel beserta dengan kita.